pastikan bahwa apabila kami diberikan amanah untuk memimpin NTT dengan dukungan semua struktur kekuasaan yang ada saat ini, mudah-mudahan NTT bisa kita capai ke depan dengan indikator yang terukur dan jelas. Dari tahun per tahun sampai 5 tahun ini kita buat ukuran. Mudah-mudahan kalau kita kerja bersama kita bisa mencapai berbagai apa yang mencoba kita akan tersebut. Setuju semua? Saya yang memperjuangkan anggaran cukup sakit hati melihat beberapa periode uang begitu banyak, tetapi kenapa kemiskinan tidak bisa hilang di NTT? Karena apa? Pemimpinnya tidak berkomitmen merubah wajah NTT menjadi lebih baik. Bapak-bapak yang saya hormati, bapak-bapak tidak usah ragu untuk pilih Bapak John dan Pak Melki. Jangan ragu, karena apa? Pak Melki ini mantan anggota DPR RI. Sebagai anggota dewan kami terbiasa memperjuangkan aspirasi rakyat. Kami merasakan penderitaan rakyat. Kami tahu bagaimana memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat nasional dengan mengirim anggaran yang triliunan untuk NTT. Tapi kami sakit hati ketika uang itu sampai hilang lenyap entah kemana. Ya toh? Oke, kita sama-sama panggil MAC naik. 1, 2, 3. MAC naik. Melki Johnny, menang, pasti menang. Lambang tangannya mana? Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk menyambut calon pemimpin Nusa Tenggara Timur, Bung Melki dan Bung Johnny. Bapak Ibu sekalian, tampak kita berwarna sekali sore hari ini ya, Bung Lawrence, dengan paduan biru dan putih. Boleh kita kasih lihat-lihatnya dulu? Ayo kita yel-yel untuk menyemarakan suasana kita pada sore hari ini. Melki Johnny, ayo bangun NTT. Melki Johnny, menang, pasti menang. Kita tetap berdiri, yang ada di belakang kita tetap berdiri. Iya, angkat dulu bendera posternya semua. Suaranya mana? Kita Sekali lagi, Melki Johnny. menang, pasti menang. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sekali lagi kita lihat-lihatnya. Melki Johnny. Ayo bangun NTT. Melki Johnny. menang,
Emmanuel Mesiakan Surakadela dan Jody Asadoma. Nusa Tenggara Timur, karena acara hari ini disiarkan secara langsung melalui media sosial. Karena itu mari semua kita tepuk tangan untuk Nusa Tenggara Timur tercinta. Baik, saya tidak perlu menyapa satu-satu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, adik-adik yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Sore ini saya hadir di sini sebagai bagian daripada proses kontestasi pemilihan gubernur wakil gubernur. Awalnya saya mau maju sebagai calon gubernur. Makanya Bapak saudara sekalian masih bisa melihat baliho saya sebagai calon gubernur. Betul? Tapi karena para pimpinan partai koalisi di pusat sudah menentukan pasangan Merky Jody, Bung Merky sebagai gubernur, saya sebagai wakil gubernur, maka saya loyal dengan keputusan para pimpinan Jakarta. Saya siap laksanakan perintah beliau di Jakarta. Walaupun Bung Merky ini adik tahu saya. Dulu kalau lihat saya, dia hormat duluan, kakak duluan. Sekarang saya hormat dia duluan, ada Merky. Lalu kenapa saya mau terjun di politik? Siapa yang bisa jawab? Kenapa saya mau terjun di politik? Nah, ini coba. Pusi ini kenapa? Membangun NTT status. Kondisi NTT sangat memprihatinkan. Berbagai macam atribut buruk negatif diberikan kepada NTT. Daerah miskin, daerah tertinggal, pendidikannya tinggal, pengangguran banyak, pendidikannya rendah, banyak stunting, korban perdagangan manusia. Ini semua adalah masalah-masalah kronis. Membangun NTT tidak mudah, perlu kerjasama, tidak bisa dibangun sendiri hanya oleh Merky dan Jody. Kami berdua didukung oleh 11 partai. Saya sebagai kader Partai Gerindra mempunyai ketua umum Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Maka tentu saya mempunyai akses langsung ke pusat kekuasaan. Betul? Bung Merky sebagai kader Partai Golkar, partai dengan raihan suara nomor 2 terbanyak pada pemilu kemarin, mempunyai networking yang luar biasa
Karena itu, kami dua bersepakat, berkomitmen untuk menggerakkan semua kemampuan kami untuk menggunakan semua jejaring kami agar memperhatikan NTT lebih baik dan membangun NTT untuk keluar dari berbagai ketertinggalan tersebut. Karena itu, untuk seluruh yang hadir di sini, saya minta satu, jangan ragu untuk memilih Melki Joni. Sampaikan kepada semua keluarga, saudara, adik kakak, sahabat, handai tulang di mana saja di seluruh NTT. Ayo pilih Melki Joni yang akan membawa perubahan yang lebih baik di NTT. Yang saya hormati rekan-rekan saya dari DPR RI, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Ibu Anitaga, Pak Netes Markus Pakai, Pak Ahmad Johan dan pengganti saya, Putra Sipa, Bapak Umur di Kabupaten. Saya sapa dulu yang menjadi penyalur berkat bagi NTT. Tepuk tangan buat semua dulu. Karena tanpa keran itu ada di Jakarta, kita punya anggaran pasti begitu saja. Saya berharap dari 4 orang ini yang akan menentukan daerah-daerah di Jakarta bisa lebih besar. Setuju? Yang saya hormati, bapak-bapak, tidak ada ibu di sini ya, pimpinan partai politik 11 partai ini. Tepuk tangan buat semua dulu. Ini yang akan menjadi rekan kerja dalam pemenangan dan juga dalam mengurus NTT ke depan. Tepuk tangan buat semua pimpinan partai. Banyak buat semua. Yang saya hormati juga teman-teman fraksi di DPRD Provinsi NTT, 36 orang. Tepuk tangan buat mereka semua. Akan bersama kita di pemenangan dan kalau Tuhan izinkan bersama saya dan Kak Joni pimpin NTT yang kota-kota. Sekali tepuk tangan buat semua fraksi 36 orang di DPRD Provinsi. Yang saya hormati juga para pimpinan tokoh agama, tokoh adat yang sudah ada ini, semua tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini dan juga semua tamu undangan. Tepuk tangan buat kita semua. Saya baru tahu wanita sahabat ke saya, uang masuk di NTT, saya ulangi lagi ya, uang masuk di NTT untuk urusan pendidikan itu sekarang masih besar luar biasa. Ada 800 miliar masuk ke NTT. Tepuk tangan untuk kita. Begitu ya. Ini luar biasa, karena kita bicara uang keluar NTT, ini uang masuk NTT karena pendidikan, perjuangan Ibu Anitaga dan juga teman dari partai yang lain. Kali ini tepuk tangan buat semua teman-teman yang ada di sini. Yang pertama, saya dan Kak Joni Asadoma punya mimpi yang sama, ingin membangun NTT bersama dengan seluruh potensi orang NTT. Makanya kami punya judul adalah Ayo Bangun NTT. Kata-kata ayo itu artinya kami tidak ingin sendiri mengurus NTT. Kami ingin bersama yang lain dengan semua latar belakang masing-masing, kita bersama-sama bangun Nusa Tenggara Timur. Itulah makna kata ayo bangun NTT. NTT bukan cuma bisa dibangun oleh cuma gubernur dan gubernur. Kami terpilih pun nantinya apabila kalian tidak mendukung kami percuma. Kita membutuhkan kerjasama semua pihak agar kita bisa bangun NTT bersama-sama. Amin. Yang hadir di sini, yang menyaksikan melalui berbagai kanal media sosial, anak-anak NTT yang berprestasi yang bagus, yang ada di luar NTT, termasuk yang ada di luar negeri, kami pastikan kami akan ajak bersama-sama bangun Nusa Tenggara Timur. Pertanyaan kemudian apa yang akan saya dan Kak Joni bangun? Visi kami adalah kami ingin agar NTT ini maju, ekonominya bertumbuh, pendapatan dari anak-anak NTT juga harus semakin lebih baik lagi ke depan. Setuju? Setuju? Kita benahi ekonomi di Nusa Tenggara Timur agar masyarakatnya punya uang untuk berbagai kebutuhannya. Amin. Yang kedua, kita ingin NTT sehat. NTT sehat artinya
mereka berakses dengan baik ke berbagai layanan kesehatan. Setuju? Seiring dengan itu, sebagai wakil ketua Komisi 9, kami akan upayakan agar banyak puskesmas rumah sakit dibangun di seluruh NTT. Bapak Ibu sekalian, di periode sekarang ini berdasarkan dari visi Pak Prabowo Subianto, ada 2 rumah sakit di NTT. Di masa saya masih DPR ini akan kita benahi menjadi bagus, yaitu rumah sakit di Manggarai Timur dan rumah sakit di Sumba Barat Daya. Akan kami naikkan statusnya biar menjadi bagus sesuai dengan visi Pak Prabowo Subianto Asta Cita, membenahi rumah sakit di seluruh penjuru negeri juga di NTT. Kami ingin NTT juga cerdas, Bapak Ibu sekalian, di mana anak-anak NTT bisa memiliki akses kepada pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Juga kita akan siapkan sekolah-sekolah vokasi yang disiapkan untuk bagaimana agar anak-anak NTT bisa kemudian mereka bekerja dengan disiapkan oleh sekolah-sekolah vokasi sesuai potensi daerah. Langsung berada di podium, boleh kita kasih tepuk tangan dulu. Yang terhormat Bapak Melkias Markus Beken, Bapak Ahmad Johan, Ibu Anita Yakoba, dan Abang Umbu Kabunan Rubianto. Selamat siang. Apa kabar sekarang? Siap menuju ke NTT yang lebih baik. Juga yang kami hormati Bapak Fali Francis. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Bapak Ibu masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sangat saya kasihi, saya cintai, dan sangat saya banggakan. Kita semua pasti hadir di sini. Kita mempunyai suatu komitmen yang sama, betul? Yaitu Nusa Tenggara Timur maju. NTT berkualitas. NTT sejahtera. Hentikan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Setuju? Hentikan kebodohan di Nusa Tenggara Timur. Setuju? Tidak boleh lagi ada anak-anak miskin yang tidak sekolah di NTT. Tidak boleh lagi. Saat ini data membuktikan masih ada 200.000 siswa miskin yang tidak bersekolah. Ini adalah satu kegagalan besar dari pemerintah. Karena apa? Undang-undang dasar mengamanatkan wajib hukumnya seluruh rakyat Indonesia itu mengecam pendidikan. Betul? Jadi, dan Bapak Ibu tahu, setiap program pemerintah pasti akan disertai dengan anggaran yang cukup besar. Persoalannya, kenapa masih ada anak NTT yang tidak bersekolah? Kenapa? Bapak-bapak bisa jawab? Bukan mereka tidak mau bersekolah. Mereka mau bersekolah. Tetapi, kenapa? Mereka tidak diberi kesempatan oleh pemerintah. Mereka ingin bersekolah. Mereka ingin pintar. Tetapi minta maaf, pemerintah tidak komitmen terhadap undang-undang. Saya sebagai wakil Anda yang memperjuangkan anggaran pendidikan untuk Nusa Tenggara Timur, miliaran, triliunan untuk Nusa Tenggara Timur. Tetapi kenapa? Kenapa masih ada anak NTT yang tidak sekolah? Karena pemerintah daerah tidak komitmen terhadap rakyatnya. Oleh sebab itu Bapak-Bapak, kita butuh pemimpin yang punya komitmen. Butuh pemimpin yang bukan hanya janji. Butuh komitmen dari seorang gubernur, wakil gubernur. Karena bicara soal NTT tidak bisa hanya asal bicara kosong. Karena apa? Semua program ada, anggaran ada. Tetapi kalau pemimpinnya bermental korup, percuma. Ya? Dan saya katakan kepada Bapak Mama, kami keluarga besar Partai Demokrat mendukung penuh Bapak Melki dan Bapak John. Karena kami ingin melihat NTT lebih baik, lebih
memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat nasional dengan menggiring anggaran yang triliunan untuk NTT. Tapi kami sakit hati ketika uang itu sampai hilang lenyap entah kemana. Oleh sebab itu Bapak Mama, saya mohon kalau Bapak Mama sudah mendukung saya pada pileg kemarin, dukung Bapak Pak Melki dan Pak Joni untuk NTT. Tidak ada kata lain, harus menangkan Pak Melki dan Pak Joni kalau melihat NTT maju, damai dan sejahtera. Bapak Mama, selain pendidikan, saya ingin kasih tahu Bapak Mama, dana yang turun ke NTT itu triliunan. Tadi yang Pak Melki katakan 800 juta itu baru hanya 800 miliar itu baru hanya dana beasiswa. Kita mau bicara kesejahteraan guru yang juga triliunan miliar turun. Tapi lihat sampai hari ini masih banyak air mata guru honorer, masih banyak air mata guru yang tidak dibayar sertifikasinya, masih banyak gaji-gaji yang masih ditahan oleh pemerintah. Ini kita bicara apa adanya. Saya wanita yang berbangga berbicara ini karena saya melihat, mendengar dan saya memperjuangkan sedikit. Tidak sedikit anggaran dari pusat turun ke provinsi ini untuk para guru-guru. Tapi kenapa guru-guru masih sengsara? Karena pemerintah tidak komit. Ya, jadi butuh seorang pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi, mengasihi guru-guru, mencintai anak didik, rubah wajah NTT yang bodoh jadi pintar. Masih banyak sekolah-sekolah di NTT yang layaknya kandang binatang. Betul? Padahal dana untuk sarana prasarana tidak sedikit. Tapi di mana semua itu? Dana fisik banyak, dana dapur banyak, mana? Saya selalu bertanya di mana uang-uang itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Mama, saya mengatakan terakhir, kalau mau lihat NTT maju, ini saatnya. Ini waktunya. Ini saatnya kita berubah wajah NTT dari miskin menjadi sejahtera. Setuju? Berarti dukung siapa? Dukung siapa? Bapak Mama, sampaikan suara saya ini ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Sampaikan ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Kalau mau lihat NTT maju dan sejahtera, tidak ada lain. Melki Joni jawabannya. Terima kasih. Selamat sore Bapak-Bapak dan sekalian. Sudah uang. Selamat sore Bapak-Bapak dan sekalian. Mau NTT maju Bapak sekalian? Kita semua di sini mau lihat NTT maju Bapak sekalian. Tapi ada prasyarat yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpinnya. Yang pertama, pemimpinnya tidak boleh korupsi. Setuju tidak Bapak sekalian? Setuju tidak kita hapus korupsi dari NTT ini? Oh Bapak dan Ibu sekalian, kita masih masuk dalam nomor 3 provinsi termiskin dari bawah. Ini sangat memalukan Bapak sekalian. Padahal kita punya orang pintar di sini, tapi belum tentu hatinya bersih Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya ingin minta kepada Pak Melki dan Pak Joni, apakah siap untuk tidak korupsi? Siap. Dengar sendiri ya. Karena korupsi itu yang membuat kita miskin. Bapak dan Ibu sekalian, APBD di sini kurang lebih 5 triliun. 5,5 triliun. Kalau APBD ini diatur dengan benar, tentunya NTT ini tidak akan miskin. Kita masih punya rumah tidak layak huni 300.000 lebih Bapak sekalian. Itu yang membuat kita masuk dalam kategori daerah termiskin Bapak sekalian. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Melki dan Pak Joni untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni. Setuju tidak Bapak sekalian? Karena di dalam rumah itu ada 7 unsur yang membuat kita miskin.
itu dengan keterbatasan anggaran yang ada, saya minta kepada Pak Melki dan Pak Joni untuk benar-benar mengoplas APBD yang ada ini supaya bisa benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pemimpin adalah contoh daripada semuanya. Kalau pemimpinnya benar, pasti rakyatnya benar, betul tidak? Pemimpin harus hidup sederhana, betul tidak sekalian? Kalau pemimpin hidupnya bermewah-mewah, kalau pemimpin maunya naik private jet, bagaimana daerahnya mau maju sekalian? Apalagi biayanya ditanggung oleh daerah, itu tidak boleh. Jadilah pemimpin yang sederhana supaya anggaran yang ada itu benar-benar diberikan kepada masyarakat. Buat program-program yang benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Pendidikan tadi Ibu Anita sudah sampaikan. Pak Francis bersama saya, Pak Charles Mesa, ini tokoh daripada NTT bersama saya di anggaran. Anggaran itu besar, kita bisa perjuangkan. Kami 7 orang nanti di DPR RI ini, kalau punya komunikasi yang baik dengan pemimpin dari sini, pasti kami akan bisa memperjuangkan untuk masukkan anggaran ke dalam NTT ini. Benar-benar digunakan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan keluarga, bukan untuk kepentingan kelompok. Yang penting adalah masyarakat. Setuju tidak sekalian? Ini yang ingin saya sampaikan Bapak-bapak sekalian, agar kita keluar dari kemiskinan. Kita ingin Nusa Tenggara ini tidak miskin. Kita punya kekayaan yang besar. Kalau pariwisata kita ini kita perbaiki, itu akan membuat devisa akan masuk ke sini. Kalau penerbangan akan semakin lancar pada seluruh kabupaten di NTT ini, tentu uang akan masuk di NTT dan itu akan menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, dengan pemimpin yang baru, kita harapkan mereka fokus pada perbaikan ekonomi, khususnya di pariwisata. Kita tidak punya tambang, kita tidak punya hutan, kita tidak punya yang dimiliki oleh provinsi lain. Yang kita miliki adalah pariwisata. Oleh karena itu, fokus kepada satu, perbaikan rumah layak huni yang terlalu banyak di NTT. Kedua, perbaiki sarana-sarana pariwisata agar orang-orang asing mau masuk dalam NTT dan memberikan devisa untuk perbaikan ekonominya. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya berharap pemimpin yang ke depan ini adalah pemimpin yang merakyat, pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, dan pemimpin yang tahu apa yang dirasakan penderitaan oleh rakyatnya. Setuju tidak Mas sekalian? Kita mau dukung Melki dan Joni Mas sekalian? Dukung atau tidak Mas sekalian? Dukung ya, ini masih ada 2 bulan, jangan sampai berubah atau jalan perjalanan. Masukkan dalam diri kita bahwa ini pemimpin yang mumpuni. Saya berani dan saya mau datang ke sini karena saya yakin Pak Melki dan Pak Joni bisa memperbaiki NTT ini keluar dari kemiskinan. Setuju dan sekalian? Sekian dan terima kasih. Ayo, terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu yang saya cintai. Pilkada ini tidak asal ada, tidak asal beda, tidak asal ramai. Selama ini kita di NTT menganggap momentum penting seperti pilkada asal ada, asal beda, asal ramai. Akhirnya kita dapat pemimpin-pemimpin yang susah menyusahkan kita selama ini. Oleh karena Bapak Ibu yang saya cintai, pilkada ini kita harus cerdas, karena 1 suara kita menentukan 5 tahun
begitu Bapak Ibu yang saya cintai? Karena ada 4 persoalan yang selama ini melekat kuat dengan NTT yang kemudian menjadi stigma buruk bagi kita semuanya. Yang pertama, kita masih masuk kategori 3 provinsi termiskin di Indonesia. Kenapa kita dibilang miskin? BPS kemudian menilai bagaimana orang NTT tinggal di rumahnya. Dari rumah betapa di NTT kamu menemukan hampir 70% rumah NTT, rumah yang belum layak huni. Kemudian dilihat juga dari bagaimana pola makannya. Dulu kita belajar pola makan yang sehat itu 4 sehat, 5 sempurna. Tapi mohon maaf, kalau kita ke Solo, saudara-saudara kita makan jagung tinggi sama ikan pari sudah bersyukurnya minta ampun. Ke Pulau Ende makan ubi cincang campur dengan ikan soa sudah bahagia sekali. Pergi ke Manggarai makan nasi campur sayur sudah bahagia sekali. Kita pastikan bahwa susah sekali orang NTT minum susu apalagi makan buah. Betul tidak Bapak Ibu? Saya pastikan kita semua tiap pagi tidak pernah minum susu Bapak Ibu. Siang minum susu tidak Bapak Ibu? Pagi minum susu tidak Bapak Ibu? Kecuali malam saya pastikan bahwa Bapak minum susu.
NTB dan Bali. Sekarang kita bandingkan, Pak. Bali juga punya potensi pariwisata begitu menjadi luar biasa, menyumbang pajak kepada negara luar biasa. NTB yang kemarin tertinggal, sekarang juga sudah maju, Pak. Bisa sekolahkan anak-anaknya sekolah S2, S3 di Czechoslovakia. Pernah siswa Pak Melki, kami berkunjung ke Czechoslovakia, ketemu dengan pelajar mahasiswa di sana. Mereka mengaku kami dari NTB dikirim ribuan oleh gubernurnya untuk S1, S2, S3 di Czechoslovakia untuk membangun NTB-nya. Lalu Pak Melki bilang ke saya, Bang Ayo, kayaknya kita juga bisa. Kalau Anda jadi gubernurnya, kita pastikan ini kita akan lakukan bersama di masyarakat. Oleh karena itu saya cintai, inilah yang perlu kita pahami. Inilah yang perlu saya minta saudara kita yang hadir hari ini. Sampaikan salam kami kepada seluruh masyarakat bahwa satu suara kita teramat mahal karena ini menentukan 5 tahun membangun kampung halaman kita. Jangan salah pilih hanya karena baliho, jangan hanya karena pencitraan, jangan hanya karena pura-pura joget di pinggir jalan ketemu orang. Jangan percaya, Pak. Pembangunan di NTT ini butuh jaringan. Pak Prabowo kenal Melki Lakalena. Pak Prabowo kenal dengan Joni Asadoma, kenal juga dengan Pak Mekeng, kenal dengan Bu Anita, kenal dengan kita. Artinya kita punya network yang bagus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan NTT ini. Oleh karena itu, Bapak, jangan pilih yang calon-calon, betul? Jangan cuma karena bagus di balihonya, betul? Semua itu palsu. Ini yang asli, yang pasti membawa NTT lebih bagus ke depan. Akhirnya, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Putra Sumba. Selamat sore, Bung Melki Joni. Ayo bangun NTT. Bung Melki Joni. Menang, pasti menang. Saya orang Sumba Timur. Tadi saya lihat banyak keluarga dari Sumba ada. Ada kakak saya, Umus, saya ada kakak. Ya, selamat sore. Saya orang Sumba, khusus Sumba Timur itu 25 tahun tidak ada wakil di Senayan. Sumba Tengah kira-kira 20 tahun tidak ada wakil di Senayan. Peralatan pilihan kemarin ini Sumba tidak ada wakil. Dengan jumlah penduduk hampir 1 juta tidak punya wakil di Senayan. Kami ini orang Sumba tidak sama dengan orang Manggarai, orang Flores, orang Timur, Campur dan Rote punya wakil di Senayan. Kami putus asa sejak itu, putus asa berpuluh-puluh tahun tidak punya wakil. Tetapi di akhir-akhir pileg saya ditelepon oleh Pak Melki menyampaikan kabar beliau akan maju di gubernur. Nanti kakak yang menggantikan saya. Itu sama dengan kita haus di padang gurun, tiba-tiba ada yang memberikan sepercik air. Jadi kami bisa menyuarakan aspirasi Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Kalau daerah lain bisa menyuarakan itu, sekarang kami bisa. Kakak-kakak saya, bapak-bapak saya, sampaikan kita bersama menyuarakan aspirasi Sumba Timur. Bagaimana dengan kita mengusung Bung Melki dan Bung Joni? Seperti sudah disampaikan tadi, kekuatan, background, kapasitas berdua Pak Melki dan Pak Joni sudah tidak diragukan lagi. Kami di Sumba infrastruktur sangat buruk. Kami minta kakak berdua perhatikan Sumba. Karena saya berbicara sama Sumba, ini adalah hal yang baik. Mari kita bersama-sama orang Sumba, seluruhnya kekuatan Sumba Raya, satukan kekuatan Raya Rata masa depan dengan mendukung Bung Melki agar mengantar kita ke gerbang kesejahteraan ke depan. Mungkin itu saja saya mengucapkan selamat. Kata Pak Bung Melki tadi, ayo kita bersama-sama memenangkan, menggapai kesejahteraan Nusa Tenggara Timur ke depan.
depan lebih baik. Terima kasih. Muhammad Kidori. Ayo bangun NTT. Muhammad Kidori. Menang, pasti menang. Kita bertepuk tangan untuk Umur Rudi Kabuna. Ketua Komisi 5 DPR RI, Bung Fari Francis. Kita tepuk tangan yang mulia. Terima kasih Bapak Ibu saudara semua. Saya tidak sebagai anggota DPR ini. Tadi disebutkan saya kas Ketua Komisi 5 DPR RI. Saya ingin menyampaikan 3 hal ini, Kakak Melki dan Kakak Joni. Yang pertama, untuk seluruh masyarakat di NTT semua, Pak Prabowo menyampaikan terima kasih, apresiasi untuk semua masyarakat di NTT. Pak Prabowo menyampaikan ada waktunya beliau akan datang ke NTT untuk menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada seluruh masyarakat NTT yang memenangkan Prabowo Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita dengarkan tadi Kakak Melki, Kakak Joni, apa yang mereka punya? Mereka punya pengalaman, mereka punya jaringan yang luas, mereka dicintai masyarakat NTT. Tetapi pesan Pak Prabowo kepada Pak Kakak Melki dan Kakak Joni, pengalaman, jaringan, network, tetapi yang paling penting adalah hati untuk membangun NTT. Setuju? Dan untuk itu Pak Prabowo menetapkan Kakak Melki dan Kakak Joni karena mereka punya hati untuk melayani NTT. Pak Prabowo selalu menekankan kepada kader-kadernya, beliau menyampaikan pesan untuk seluruh kadernya termasuk yang maju, spirit of service of spirit, kekuatan dari pelayanan. Kalau tidak punya hati, saya kira kita tidak bisa banyak membangun NTT seperti Bu Anita Muda. Hati pelayanan menjadi penting bagi Kakak Melki dan Kakak Joni. Pak Prabowo menyampaikan begini, kalau nggak bisa bantu 1000 program-program terbaik untuk masyarakat NTT, bantu 100 saja. Kalau tidak bisa bantu 100 program yang terbaik untuk masyarakat NTT, bantu 10 program yang terbaik. Kalau tidak bisa bantu 10 program, bantu 1 program untuk menjadi legasinya Kakak Melki dan Kakak Joni. Tetapi kalau tidak bisa bantu 1 program, Pak Prabowo ingatkan, jangan korupsi. Jangan mengkhianati masyarakat NTT. Jangan berdusta. Pesan Pak Prabowo begitu kuat untuk Kakak Melki dan Kakak Joni yang disampaikan pada saat pemberian rekomendasi, dan saya hadir. Itu 2 hal yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita sedang mengikuti program strategis Bapak Prabowo. Bapak Ibu sudah mengikuti visi misi program-program Bapak Prabowo sebelumnya. Dan Pak Prabowo menyampaikan pada saat pertemuan kader-kader bahwa dukung penuh ya kader-kader, apalagi ada Kakak Joni sekarang menjadi kader Gerindra.
Saya tidak menyampaikan program-program strategisnya, tetapi dengan dukungan kepada Kakak Melki dan Kakak Joni, Prabowo dan Gibran ada bersama-sama dengan Kakak Melki dan Kakak Joni. Kemudian semuanya, saya kira itu saja yang disampaikan. Kami bisa membawa banyak anggaran di NTT karena kita semua kompak. Dan hari ini kita juga kompak untuk bersama-sama membangun NTT melalui pakaian NTT. Terima kasih. Selanjutnya, 3 pimpinan partai pengusung Melki Joni. Selamat sore semuanya, Bung Melki dan Bung Joni. Perkenankan saya atas nama 11 partai politik dan seluruh relawan dan simpatisan membacakan naskah deklarasi. Deklarasi kami 11 partai politik dan seluruh relawan serta simpatisan mengusung Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Dengan ini menyatakan dan tekadkan pula untuk 1. Menggerakkan seluruh mesin partai dan jaringan relawan serta simpatisan hingga ke tingkat TPS untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma. 2. Berkomitmen untuk menjaga situasi yang aman dan damai bersama para penyelenggara, pengawas dan aparat keamanan untuk menyukseskan seluruh tahapan proses pilkada serentak di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 3. Kami dengan sadar siap menerima sanksi organisasi dari hierarki partai jika dalam proses pilkada ini bertindak di luar ketentuan organisasi partai pengusung pasangan Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma. Demikian komitmen bersama ini kami bangun untuk berjuang memenangkan pasangan Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma. Kubang 14 September 2024. Kita beri aplaus yang meriah. Melki Joni, Ayo bangun NTT. Melki Joni, Menang, menang, pasti menang. Melki Joni, Menang, menang, pasti menang. terima kasih. 3, 2, 1.
kasih buat Bapak Melki dan Bapak Joni yang sudah mengundang kami jauh-jauh dari Papua, ujung timur Papua, Jayapura. Oke, siap.